Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Apakah Anda siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau Anda siap, berarti Pak ingin kesiapan Anda itu dimulai dengan melihat lingkungan sekitar Anda. Apakah sudah bersih atau belum? Coba cek kembali. Kalau ada batu kotoran-kotoran yang ada di samping kiri, samping kanan, bisa dibersihkan lalu dibuang di tempat sampah. Silakan. Semuanya sudah bersih? Terima kasih. Sebelum Pak mulai pembelajaran hari ini, dimulai dengan berdoa. Ikut kelas dipersilakan. Teman-teman, kita berdoa. Kalau kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Al-Fatihah dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Terima kasih sudah memimpin doa tadi. Dengan doa tadi, semoga pembelajaran hari ini berkah dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak ingin mengambil absen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Semua ada Pak. Semuanya hadir. Ya. Ya. Kalau semuanya hadir, berarti dianggap bahwa pembelajaran hari ini bisa tercapai ya. Sebelum lanjut di pembelajaran, Pak ingin menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Materi kita adalah tentang lingkungan. Kalau di K13 biasanya lingkungan, kalau di kurikulum Merdeka adalah perubahan lingkungan. Sekarang kita masuk di pembentukan kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas kira-kira sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kesepakatan kelas di sini saya akan ada 4 poin, ya. Poin yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan handphone jika diizinkan. Lalu yang berikut, keluar kelas harus izin dari Pak Guru, ya. Iya, Pak. Yang terakhir, tertib, sopan atau santun dalam sebuah proses pembelajaran. Apakah semua paham? Bisa mengikutinya? Bisa, Pak. Sebelum masuk di kompetensi dasar, Pak ingin mengulas sedikit tentang materi sebelumnya. Apa yang masih ingat kira-kira materinya tentang apa saja? Ya, silakan. Masih pada materi terutama yang berbagai jenis penceraman lingkungan beserta dampaknya. Contohnya objek biologi berupa makhluk hidup yaitu ikan. Ya, terima kasih. Jadi masih tetap pada materi lingkungan ya. Nah, materi lingkungan ini dia terdiri dari 3 kali pertemuan. Ada yang lain? Ya, silakan. Pencemaran lingkungan atau polusi yang disebabkan oleh bahan pencemaran polutan yang berasal dari berbagai sumber seperti buangan industri, sampah organik, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah dan nuklir. Ya, baik sekali. Ada lagi yang terakhir mungkin? Ya, silakan. Polusi juga dapat digolongkan menjadi polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan kimiawi serta biologi dan fisik. Ya, terima kasih. Beri semangat dulu. Saya kira itu materi yang diangkat pada minggu kemarin ya. Sekarang kita masuk pada materi hari ini tentang lingkungan. Ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya apa? Kita lihat bersama ada 2 poin. Satu dalam kompetensi pengetahuan atau 3.10.
satu juga dalam bentuk keterampilan, kompetensi keterampilan, yaitu 4.10. 3.10 mengenai menganalisis data perubahan lingkungan dan dampaknya dari perubahan tersebut bagi kehidupan. Kompetensi pengetahuannya itu. Kemudian ada kompetensi keterampilannya. Nah, ini di kompetensi keterampilan ini terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini, karena model pembelajaran yang Pak angkat adalah model project, ya, karena project sehingga lebih cenderung kepada kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilannya apa? Yaitu memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk dari produk daur ulang limbah dan upaya pelestariannya. Saya lanjut pada indikator pencapaian. Di indikator ada 3 poin yang diangkat juga. Pertama, menentukan tahapan pembuatan produk dari limbah yang mempunyai nilai jual. Kemudian membuat produk daur ulang yang bernilai jual. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan hasil produk yang telah dibuat. Kemudian lanjut pada tujuan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 sebenarnya, tetapi yang 2, 4, dan 5 ini dalam bentuk sikap. Tujuan kita yang pertama yaitu mampu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PJBR, yaitu lebih cenderung pada hasil karya atau produk yang dihasilkan. Model pembelajaran PJBR ini, siswa yang pertama mampu menentukan produknya, kemudian yang kedua mampu membuat produknya, yang terakhir mampu mengkomunikasikan hasil produknya. Materi aja saya kira ada bentuk gambar yang nanti Pak tayangkan di sini. Ada beberapa gambar terkait dengan materi kita, yaitu materi daur ulang limbah. Ya, siapa yang bisa menjelaskan gambar apa ini? Yang pertama, ya silakan. Gambar apa? Alas tempat duduk dari komunikasi. Ya, alas tempat duduk dari ya limbah plastik. Ya. Yang kedua apa? Ya. Jadi jawabannya itu adalah gambar salah satu kerajinan limbah sampah yang terbuat dari botol plastik. Ya. Ada lain lagi kira-kira apa? Coba. Ya. Orang kerajinan tas sekolah yang terbuat dari kemasan seminggu. Ya. Tas sekolah yang terbuat dari kemasan. Jadi semua gambar ini terbuat dari limbah Plastik. daur ulang plastik, ya. Ada lagi untuk kelanjutan selain gambar ketiga gambar tadi? Ada jadi pot, tatakan gelas dari plastik kresek, sandal, dan tiket dari plastik dan Ya. Jadi selain gambar yang tadi, ada beberapa contoh-contoh produk lainnya seperti yang dibilang tadi oleh teman. Pembuat sandal dari kresek plastik, ya, dan pot juga terbuat dari 4 botol soda, ya. Nah, semua itu bahannya terbuat dari limbah plastik. Ini materinya, materi terkait dengan materi kita hari ini, materi konsep, yaitu pada jenis-jenis limbah. Limbahnya reaktif, limbahnya ada yang beracun, ada limbah-limbah infeksi, dan limbah yang bersifat korosif. Materi ini semua ada Pak sudah bagikan dalam bentuk link, ya. Linknya itu bisa Anda lihat di grup kelasnya masing-masing untuk literaturnya sebagai pembelajaran. Sekarang masuk pada kegiatan pembagian kelompok. Untuk itu semuanya bisa berdiri. Setiap siswa bisa maju di depan mejanya masing-masing. Kalau sudah, sekarang perhatikan
apa yang diucapkan oleh Pak ya? Ya. Tugas Anda adalah konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pak akan menyanyikan lagu, kemudian nanti terbagi dalam bentuk kelompok. Kita mulai. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, cari teman yang sama tinggi. Cari teman yang sama tinggi. 3, 2, 1. Ya, ada yang masih banyak, ada yang masih sedikit. Sekarang kita lanjut. Masih siap? Kita lanjut. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, cari teman yang bulan lahir sama. 3, 2, 1. Nah, ini. Apa tadi? Ini. Tidak kan? Mana yang Januari? Nah, Februari, Maret, Maret. Nah, masih 2. Maret, April tidak ada. Maret, April, Mei 4. Ya. Mei, Juni, Juli 1 lagi. Ya. Agustus 3. September 2. Oktober 3. November, Desember. Berarti masih belum lengkap ya? Ya. Oke, kita lanjut. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, cari teman 3 cowok, 2 laki-laki. 3 cewek, 2 cowok. Ya. 3 cewek, 2 cowok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, ya boleh. 2. Kelompok 2 bisa di belakang. Kelompok 3. Kelompok 3 di tengah, ya. Iya, Kelompok 4, ya. Kelompok 4 bisa di samping kanan. Ya, Pak. Oke, silakan kembali. Kita kasih aplaus dulu. Tadi sudah pembagian kelompok, sekarang kelompoknya sudah ada. Per kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sekarang setiap kelompok Pak ingatkan untuk bisa melihat sebuah tayangan, ya, tayangan video. Di tayangan video ini masing-masing kelompok perhatikan karena ada bentuk pertanyaan yang nantinya atau jawaban yang nantinya Anda harus jawab di pertanyaan itu. Kita lihat bersama. Kembali lagi bersama saya Miss Ambar dalam perjalanan biologi. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Kalian semua pasti pernah memakan tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt kan? Oh iya, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu terapan yang mempelajari prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau bahan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, bioteknologi terbagi menjadi 2 macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme ya? Nah, hal ini karena mikroorganisme sangat mudah berkembang biak, mudah diperoleh, mudah diubah sesuai keinginan, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Setelah itu bentuk tayangan video yang memuat materi kita hari ini. Ya. Selain tayangan video ini, ada bentuk materi yang Pak sebarkan lewat link
grup ya sebagai materi pembelajaran Anda untuk menilai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hasil kerja kalian atau lembar kerja kalian. Untuk kelanjutan dari itu, Pak ingin setiap kelompok bisa mengambil lembar kerjanya masing-masing. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3, terakhir kelompok 4. Di lembar kerja Anda terdapat bentuk pertanyaan dan definisi materi ya. Juga bagaimana Anda mencari literatur-literatur yang sudah dibagikan tadi, disamakan, kemudian mencari kunci jawabannya. Untuk pembuatan hasil karya Anda hari ini, itu dalam bentuk membuat sebuah poster. Untuk membuat poster ini nanti Pak akan bagi dalam 2 kategori. Kategori pertama itu mencari aplikasi ya. Kemudian kategori kedua itu mungkin sekitar 15 menit, yaitu melakukan pembuatan produk poster itu sendiri ya. Silakan ya, kerja. Kelompok 1 bagaimana? Masih buat? Ya. Silakan kerja. Kalau kegiatan produk Anda sudah selesai, berarti tinggal masing-masing kelompok kirimkan linknya ke Pak ya. Ya Pak. Supaya Pak bisa tayangkan di depan, sehingga Anda bisa menjelaskan produk apa yang Anda ambil ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan terakhir kelompok 4 linknya sudah masuk ya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, teman-teman, di poster yang telah kami buat ini bersama kita peduli lingkungan dengan memilih daur ulang botol. Kita turut berperan dalam melindungi alam. Langkah sederhana ini membantu mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi generasi. Sekian dari kami. Apakah ada yang dari kelompok lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan kasih pertanyaan kepada kelompok 1. Kerajinan apa saja yang dibuat dari limbah botol? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 akan menjawab pertanyaan, yaitu lukisan, pot gantungan, dan vas bunga. Apakah kelompok 2 sudah puas? Sudah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus dulu. Sekarang giliran kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami dahulu dan teman-teman semua. Representasian hasil kerja kami sebagai materi dengan jawaban. Ya, teman-teman bisa dilihat pada poster yang telah kami buat dengan slogan bebaskan bumi dari sampah plastik. Jadikan daur ulang sebagai bagian dari rutinitas bersama-sama. Bersama-sama kita bisa menciptakan dunia yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Ini adalah presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada di sini? Kita harus mendaur ulang sampah plastik. Terima kasih atas pertanyaannya. Daur ulang bermanfaat memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk.
Gimana? Beri aplaus dulu kelompok 2. Sekarang kita lanjut pada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PKT Sosial. Bisa dilihat dari poster yang telah kami buat. Daur ulang untuk mengurangi sampah ini penjelasan mengapa daur ulang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah. Alasan selanjutnya, ini penjelasan mengapa daur ulang penting untuk dilakukan. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Bagaimana cara mendaur ulang sampah Anda? Dengan cara mengurangi jumlah limbah organik sebisa mungkin, misalnya dengan membawa tas belanja, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Bagaimana? Kelompok pertanyaan? Puas? Puas. Kapan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami kelompok 4 mempunyai judul praktikan buang sampah yang tepat. Anda dapat membantu menjadi bersih dan hijau. Ambil bagian Anda. Pertanyaan, Bagaimana cara membuat sampah? Buanglah sampah pada tempat. Sekarang di tempat-tempat umum yang menyediakan tempat sampah terpilah. Di setiap warna tempat sampah sudah ada logo tulisannya atau logo yang bisa mempermudah kita menentukan di mana meletakkan sampah yang sesuai dengan tulisan. untuk presentasi kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hasil presentasi terbaik. Tapi nanti saya akan mengambil 2 kelompok yang menjadi mana yang lebih baik di antara 4 kelompok itu. Di setiap kelompok silakan masukkan lembar kerjanya. 4. Ya. Masuk pada kegiatan berikut adalah bentuk refleksi terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa menjawab? Kira-kira apa? Saya memahami bahwa dalam lingkungan sekitar kita terdapat banyak limbah yang bisa didaur ulang menjadi produk bermanfaat. Ya, silakan. Setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya mampu menciptakan produk daur ulang limbah plastik. Apa yang bisa? Saya merasa bangga dan senang dengan kembali pembelajarannya berhasil. Dalam melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah mampu membuat hasil karya daur ulang yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam pembelajaran hari ini, manfaat yang saya dapatkan mengembangkan pengetahuan saya dan bagaimana cara berubah menjadi suatu produk yang berkualitas. Seluruhnya sudah paham betul tentang kegiatan pembelajaran hari ini terkait materi lingkungan, terlebih pada submateri atau indikator tentang proses maupun daur ulang limbah. Berikut adalah kesimpulan. Kesimpulannya bisa dijelaskan, memahami kesimpulan hari ini. Melalui proyek pembuatan daur ulang dari limbah plastik, maka dapat membantu kita membuat kimia sampah dan bisa diolah menjadi hasil karya. Itu bagus juga ya sebagai hasil kesimpulan kita hari ini. Di kesimpulannya melalui proyek atau produk ya yang dihasilkan, maka membantu kita mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar kita dan bisa diolah menjadi hasil karya yang memiliki nilai itu hasil kesimpulan kita. Terakhir, saya ingin memberikan penghargaan sedikit. Kelompok mana yang paling terbaik? Kelompok 4 adalah kelompok yang hasilnya terbaik. Kemudian kelompok favorit, hasil terbanyak adalah kelompok 1. Terima kasih. Untuk kegiatan evaluasi, setiap siswa diperbolehkan untuk membuka HP. Mas sudah sebarkan bentuk link soal ya. Silakan dilihat dan bisa dijawab sekarang. Sudah? Ya, sebelum menutup kegiatan pembelajaran proses hari ini, saya minta kembali
ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Teman, sedang kita menutup pembelajaran pada hari ini, mulai kita berdoa. Berdoa dalam hati ini. Berdoa selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.